Novel Dua Bunga Setangkai karya Jawica, episode 85, Syarat dari Insa. Chris baru saja tiba di villa puncak itu. Ia segera bergegas memarkirkan mobilnya di deretan mobil-mobil yang tertata rapi di sana. Ia pun segera berjalan kepada sebuah villa yang terlihat banyak pengawal di depannya. Di sana pasti Nona sedang berada, syukurlah. Chris pun berjalan ke arah jalan menanjak itu, tapi tiba-tiba seorang keluar dari gang sempit sebuah perkebunan, berjalan dengan tergesa-gesa sambil sesekali menatap ke belakang. Chris pun terkaget melihat itu. Bukankah itu Nona Insa? Chris masih teringat jelas pada rekaman CCTV yang semalaman ia lihat, dengan jaket, ransel, dan kacamata yang sama. Ia sangat yakin bahwa itu adalah Insa yang berusaha untuk lari lagi. Chris pun dengan sengaja berjalan menghadang Insa, sampai akhirnya Insa menabrak dirinya. Chris segera memegang tangan Insa erat, mencegah Insa untuk pergi lagi. Insa masih mendongak dan membelalakkan matanya, menatap seorang lelaki yang ditabraknya. Chris, tangan Insa makin dibuat gemetar setelah mengetahui siapa yang ada di depannya. "Lepaskan aku, Chris, aku mohon, lepaskan." Insa berusaha melepaskan tangan yang kini digenggam Chris dengan erat, sambil sekali memandang ke arah belakang. "Aku akan memberikan kau uang berapapun, tapi aku mohon, lepaskan aku. Aku tak mau kembali pada Hanafi." "Maafkan saya, Nona, saya hanya menjalankan tugas saya." Insa terus meronta, tapi kini Chris dengan tangan yang satunya meraih ponsel yang ada di sakunya, lalu segera menelpon Hanafi. Ia mengatakan bahwa ia sekarang bersama Insa di sebuah jalan menuju villa. Saat Chris menelpon Hanafi, para pengawal yang ditugaskan untuk mencari Insa tadi sudah ada di sana, menghadang ke segala arah agar Insa tak dapat lari lagi dari sana. Chris pun mematikan teleponnya, lalu melepas tangan Insa belan yang langsung ditepis kasar oleh Insa. Chris pun terlihat memandang lurus ke depan, lalu menunduk sopan. Insa sudah memahami pasti Hanafi sedang berjalan ke arahnya. Insa dengan segera membalikkan badannya melihat Hanafi yang bahkan setengah berlari ke arahnya. "Insa, jangan pergi dariku lagi," Hanafi berkata sambil terengah-engah. "Jangan dekati aku, Han. Aku tak peduli. Ayo, ikut aku pulang bersama." Hanafi dengan berani menggandeng tangan Insa dan menariknya segera pergi. Insa tak kalah berani. Ia malah menepis kasar tangan Hanafi darinya. "Aku tak mau pulang. Di sana bukan tempatku lagi. Kau istriku, tentu saja itu tempatmu. Jangan tinggalkan aku lagi, Insa. Aku tak bisa hidup tanpamu." Wajah Hanafi kini memelas pada Insa. "Suruh saja istri barumu menemani sisa hidupmu. Aku tak akan kembali ke sana lagi. Aku hanya mencintaimu, Insa. Aku mohon, jangan siksa aku seperti ini." Mata Hanafi terlihat berkaca-kaca sekarang. "Semua yang kau katakan padaku hanyalah dusta. Menyingkirlah dariku, kalian semua." Insa berusaha menyibak kerumunan para pengawal itu, yang bahkan sedikit pun tak bergerak. "Aku mohon, Insa, percayalah padaku. Apapun yang kau inginkan katakan. Aku akan turuti semua kemauanmu, asal kau ikut pulang bersamaku. Benarkah?" Insa sekarang menatap Hanafi dengan tersenyum tipis. "Iya, Insa, apapun itu." Hanafi masih tampak memelas pada Insa. "Ceraikan aku." Seketika Hanafi terbelalak dengan permintaan Insa, tak menyangka bahwa Insa menginginkan bercerai darinya. Bahkan bercerai dari Insa sama sekali tak ada dalam pikirannya. "Kenapa kau diam? Kau bilang apapun dan aku hanya mau itu. Apa kau benar-benar ingin berpisah dariku, Insa?" Kini air mata mulai membasahi pipinya. "Ya, hanya itu yang aku mau." Hanafi pun terdiam cukup lama, memandang lekat Insa di depannya. "Apapun akan aku lakukan kecuali yang itu, Insa. Dan maafkan aku, kau harus ikut pulang bersamaku." Hanafi pun segera menggendong tubuh mungil Insa dalam pelukannya, berjalan menuju mobilnya. "Siapkan mobilku," titah Hanafi pada salah satu pengawalnya. Sedangkan Insa terus saja merengek meminta untuk diturunkan. Ia menolak untuk pulang bersama Hanafi. Insa dan Hanafi sudah berada di dalam mobil, tepatnya duduk bersebelahan di kursi belakang. Insa terlihat memberi jarak pada keduanya. Pandangannya terus menoleh ke arah jendela.
sama sekali tak memandang Hanafi yang ada di sebelahnya. Mobil pun melaju di jalanan yang cukup curam, dengan kecepatan yang sedang. Keheningan pun tercipta. Hanafi masih saja memikirkan kata-kata Insa tadi. Bagaimana bisa Insa berpikir untuk berpisah darinya, sedangkan Hanafi tak mau kehilangannya. Hanafi sangat mencintainya. Perasaan sedih dan kecewa jelas terlihat dalam guratan wajahnya. Hanafi pun memecah keheningan. Insa? Insa tak memberi reaksi apapun, hanya sedikit melirik ke arah Hanafi. Apa kau sudah tidak mencintaiku? Hanafi menoleh ke arah Insa. Apa kau benar-benar ingin meninggalkanku setelah semua yang kita lalui? Bahkan, aku pun sama sekali tak pernah berpikir untuk meninggalkanmu. Dengan pandangan tetap fokus pada jendela di sampingnya, Insa pun menjawab, yang aku inginkan hanya itu, Han. Wanita mana yang ingin berbagi cintanya pada wanita lain? Seperti kau tak ingin kehilanganku. Aku juga tak ingin kau dimiliki oleh siapapun selain aku. Tapi semua sudah terlambat. Kau bahkan telah menghabiskan malam panjang dengannya, yang tentu membuatku berpikir, untuk apa aku terus bertahan? Cintamu telah terbagi dengannya, juga dengan anak yang sekarang ada di kandungannya. Bahkan aku pun tak tahu masih adakah cintaku padamu di hatiku. Mendengar semua penuturan Insa, Hanafi pun berurai air mata. Sambil terisak, dia menjawab, katakan, apapun yang kau mau Insa, kecuali perceraian. Aku akan menuruti semua maumu, semua inginmu, asalkan kau tetap ada di sisiku. Tinggalkan Salma dan kembalilah padaku. Insa menjawab spontan sambil menatap Hanafi sekarang. Tentu aku tak bisa Insa, perceraian diharamkan saat dalam keadaan mengandung. Mereka saling menatap untuk waktu yang cukup lama. Lalu, apa kau mau meninggalkannya setelah dia melahirkan nanti? Hanafi pun hanya terdiam, tak menjawab apapun. Kau bahkan tak bisa menjawabnya, Han. Aku mohon, jangan berikan aku sebuah keputusan yang sulit, Insa. Insa terdiam sejenak, terlihat memikirkan sesuatu. Kalau begitu, apa kau mau menerima semua syaratku? Syarat apa yang kau maksud? Hanafi memandang Insa dengan tatapan bingung. Pertama, aku tak mau tinggal satu rumah dengan Salma. Aku tak sanggup jika harus terus melihatnya. Kedua, kau tak boleh bermalam di kamarnya, hanya denganku, hanya bersamaku, hanya di kamar denganku kau boleh tidur. Ketiga, kau tak boleh melarangku pergi kemanapun dan dengan siapapun. Jika kau sanggup dengan semua syaratku, aku bersedia kembali ke rumah utama. Bagaimana? Apa kau sanggup dengan semua itu? Baiklah, aku bisa menerima semuanya, tapi berjanjilah padaku, kau jangan pernah lari lagi dariku. Insa tak menjawab. Dia hanya tersenyum tipis, menatap ke arah jendela lagi. Percakapan itu pun berakhir. Keadaan hening sampai mobil masuk ke gerbang rumah utama. Dan mulai saat itu, Salma pun dipindahkan untuk tinggal di rumah belakang bersama perawat dan pembantu yang menemani Salma sebelumnya di desa. Mereka dipanggil kembali untuk menemani Salma di sana. Semua permintaan Insa. Hanafi pun tak pernah menghabiskan malam sesuai permintaan Insa. Hanafi pun tak pernah menghabiskan malamnya tidur bersama Salma. Ia hanya bermalam tidur di kamar Insa. Insa pun juga sering membawa mobilnya untuk sekedar melepas bosannya di rumah. Ia juga meminta Hanafi untuk melepas GPS yang terpasang di mobilnya. Ia tak ingin Hanafi terus mengawasinya, dan dengan berat hati pun Hanafi juga menurutinya, melepas pelacak di mobil Insa dan membiarkan Insa pergi kemanapun yang dia mau. Bersambung.